Saya telah mempelajari AI secara berbulan-bulan dan saya melihat bahwa cara meningkatkan akurasi atau performa AI itu dengan meningkatkan atau membuat AI modelnya menjadi lebih kompleks dan lebih pintar. Namun saya melihat kenapa kita tidak menggunakan dataset yang lebih modifikasi lebih simple saja. Nama saya Luis Ranachan dan saya ingin mempresentasi mengenai the use of modification and compression in image recognition. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan what is to modify. Karena modify itu merupakan sebuah definisi yang sangat general. Saya ingin memperjelaskannya dengan mendefinisikannya dengan modify sebagai cara saya menggabungkan warna satu dengan warna dua yang sama dengan yang lain. Nah, saya menggunakan algoritma yang baru seperti value quantization dan channel quantization yang saya buat sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari value quantization yang dibuat khususnya untuk grayscale image dan channel quantization yang dibuat khususnya untuk RGB image. Ini merupakan flowchart dari value quantization. Pertama-tama saya ingin menginputkan data dan n-color. Jika n-colornya sama dengan 0, saya akan return blank image dengan size yang sama. N-color merupakan seberapa banyak warna yang ingin Anda miliki pada gambar yang akhir. Setelah itu saya akan membagi color ratio dengan membuat sebuah condition map dan menggantikan tiap pixel berdasarkan condition map tersebut, dan akhirnya saya akan return image yang telah dimodifikasi. Nah, ini merupakan channel quantization flowchart saya, namun ini hampir sama sih dengan value quantization. Namun perbedaannya kita ingin menginputkan sebuah parameter yang baru, yaitu bias. Bias itu merupakan sebuah value atau nomor yang dapat mengubah seberapa banyaknya warna yang bervariasi. Seperti contohnya bias itu sama dengan 30. Oleh karena itu warnanya mungkin akan ada beberapa, yaitu merah jambu, merah putih gitu. Namun jika biasnya sama dengan 50, mungkin semuanya akan tidak ada, hanya akan ada merah dan mungkin ada beberapa warna yang lain. Nah, setelah itu saya membuat sebuah bias map. Saya akan mendapatkan n most frequent. Jadi contohnya saya akan ada 3 bias, ada merah, kuning, sama hijau. Jika n-colornya sama dengan 2, saya akan mengambil yang paling besar saja, mungkin merah yang paling besar dan hijau yang paling kecil. Saya akan mengambil 2 yang paling besar saja, yaitu merah dan kuning. Dan setelah itu saya akan mengganti tiap pixel berdasarkan seberapa dekatnya pixelnya berada dengan condition map yang saya ada. Dan setelah itu saya akan return modified image. Nah, ini merupakan result yang saya miliki, yang telah dites dengan AI model MPI, yaitu multi-layer perceptron, MLP maksudnya. Dan secara garis besar Anda bisa melihat bahwa di modified itu akurasinya berkurang dikit dengan time-nya berkurang drastis sebanyak 50%, dan RLE akurasinya berkurang sedikit dan time-nya bertambah sebanyak 50%. Di Fashion MNIST juga merupakan hasil yang sama. Modified akurasinya berkurang dan time-nya berkurang sebanyak 50%, dan RLE juga merupakan hal yang sama, akurasinya berkurang dan time-nya bertambah 50%. Di C410 saya ini menggunakan channel quantization, jadi hasilnya sedikit berbeda. Di modified itu akurasinya bertambah dan time-nya juga bertambah. Dan di RLE modified itu akurasinya berkurang drastis dan time-nya juga bertambah 2 kali lipat. Ini merupakan hasil dari beberapa lama waktu yang kita dibutuhkan untuk memodifikasi RLE dan membuat RLE pada tes tersebut. Seperti yang Anda bisa lihat, channel quantization itu yaitu modification pada C410 menggunakan waktu yang sangat banyak, namun pada graf yang lain itu menggunakan waktu yang relatif lebih singkat. Conclusion yang saya ingin miliki adalah value quantization dapat mengurangi kompleksitas waktu dengan mengurangi akurasinya juga, dan channel quantization dapat meningkatkan akurasi namun dengan meningkatkan waktu yang dibutuhkan juga. Dan encoding seperti yang Anda bisa lihat tidak pas untuk di-train sebagai image recognition. Nah, untuk future work saya ingin melihat apabila value quantization dapat meningkatkan performa keseluruhan dari ensemble learning. Saya melihat di modification MNIST bahwa itu menggunakan 42 detik, dan di MNIST itu juga membutuhkan 42 detik. Jika kita nambahin itu, waktunya akan relatif sama dengan
waktu yang kita butuhkan untuk train AI yang normal. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat apabila value quantization dapat meningkatkan performa yang keseluruhan dengan train berbagai AI secara bersamaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Louis Franelson.